Pemeriksa perlindungan varietas tanaman. 1. Dalam proses pemeriksaan varietas tanaman untuk mendapatkan hak PVT atau perlindungan varietas tanaman, salah satu kriteria yang harus dipenuhi adalah kebaruan. Manakah dari pernyataan berikut yang tidak benar mengenai kriteria kebaruan? A. Varietas dianggap baru jika pada saat penerimaan permohonan hak PVT, bahan perbanyakan varietas tersebut belum pernah diperdagangkan di Indonesia lebih dari 1 tahun. B. Untuk tanaman pohon dan tanaman merambat, bahan perbanyakan belum diperdagangkan di luar negeri lebih dari 6 tahun. C. Untuk jenis tanaman lainnya, bahan perbanyakan belum diperdagangkan di luar negeri lebih dari 4 tahun. D. Varietas dianggap baru jika telah diperdagangkan kurang dari 1 tahun di Indonesia tanpa mempertimbangkan perdagangan di luar negeri. E. Kriteria kebaruan tidak mempertimbangkan perbedaan antara jenis tanaman dalam hal batasan waktu perdagangan. Jawaban yang tepat dari soal di atas adalah E. Pembahasan dari pertanyaan di atas yaitu, bahwa kriteria kebaruan dalam PVT memang mempertimbangkan perbedaan jenis tanaman. Untuk tanaman pohon dan merambat, batas waktu perdagangan di luar negeri adalah 6 tahun, sedangkan untuk jenis tanaman lainnya 4 tahun. Di Indonesia, batas waktu untuk semua jenis tanaman adalah 1 tahun. Pilihan E salah karena menyatakan tidak ada perbedaan batasan waktu antar jenis tanaman. Kita masuk soal berikutnya. 2. Seorang pemeriksa PVT sedang melakukan uji bas atau baru, unik, seragam, dan stabil pada varietas padi baru. Dalam pengamatan stabilitas, berapa generasi minimal yang harus diamati untuk memastikan sifat-sifat penting varietas tersebut tidak mengalami perubahan setelah perbanyakan berulang? A. 1 generasi. B. 2 generasi. C. 3 generasi. D. 4 generasi. E. 5 generasi. Jawaban yang tepat dari soal di atas adalah B. Pembahasan dari pertanyaan di atas yaitu, bahwa dalam uji bas, stabilitas varietas tanaman semusim seperti padi umumnya diamati minimal selama 2 generasi. Hal ini untuk memastikan bahwa sifat-sifat penting varietas tetap stabil setelah perbanyakan berulang, sesuai dengan pedoman pengujian UPOV atau International Union for the Protection of New Varieties of Plants. Kita masuk soal berikutnya. 3. Dalam proses pemeriksaan substantif PVT, pemeriksa menemukan bahwa varietas yang diajukan memiliki kemiripan dengan varietas yang sudah ada. Langkah apa yang paling tepat dilakukan oleh pemeriksa tersebut? A. Langsung menolak permohonan PVT. B. Melakukan uji molekuler DNA untuk membandingkan kedua varietas. C. Meminta pemohon untuk menarik permohonan PVT. D. Melakukan uji grow out untuk membandingkan karakter morfologi kedua varietas. E. Mengabaikan kemiripan dan melanjutkan proses pemeriksaan. Jawaban yang tepat dari soal di atas adalah D. Pembahasan dari pertanyaan di atas yaitu, bahwa ketika ditemukan kemiripan antara varietas yang diajukan dengan varietas yang sudah ada, langkah yang paling tepat adalah melakukan uji grow out. Uji ini memungkinkan pemeriksa untuk membandingkan karakter morfologi kedua varietas secara langsung di lapangan, sehingga dapat menentukan apakah varietas yang diajukan benar-benar unik atau tidak. Kita masuk soal berikutnya. 4. Pemeriksa PVT sedang mengevaluasi permohonan hak PVT untuk varietas jagung hibrida. Manakah dari berikut ini yang bukan merupakan informasi yang wajib disertakan dalam deskripsi varietas untuk permohonan tersebut? A. Asal-usul atau silsilah varietas. B. Metode pemuliaan yang digunakan. C. Ciri-ciri morfologi tanaman. D. Keunggulan varietas dibandingkan varietas lain. E. Informasi hasil panen dalam ton per hektar. Jawaban yang tepat dari soal di atas adalah E. Pembahasan dari pertanyaan di atas yaitu, bahwa dalam deskripsi varietas untuk permohonan hak PVT, informasi yang wajib disertakan meliputi asal-usul atau silsilah, metode pemuliaan, dan ciri-ciri morfologi tanaman. Keunggulan varietas juga biasanya dicantumkan. Namun,
Informasi spesifik seperti hasil panen dalam ton per hektar bukan merupakan informasi wajib dalam deskripsi varietas untuk keperluan PVT, karena fokus PVT adalah pada keunikan, keseragaman, dan stabilitas varietas, bukan pada produktivitasnya. Kita masuk soal berikutnya. 5. Dalam proses pemeriksaan keunikan varietas tanaman, pemeriksa PVT menggunakan konsep varietas yang paling mirip sebagai pembanding. Apa yang dimaksud dengan konsep ini? A. Varietas yang memiliki penampilan fisik paling mirip dengan varietas yang diuji. B. Varietas yang memiliki kesamaan genetik tertinggi berdasarkan uji DNA. C. Varietas yang berasal dari tetua yang sama dengan varietas yang diuji. D. Varietas yang memiliki kesamaan karakter paling banyak berdasarkan pedoman pengujian UPOV. E. Varietas yang dikembangkan oleh pemulia yang sama. Jawaban yang tepat dari soal di atas adalah D. Pembahasan dari pertanyaan di atas yaitu, bahwa konsep varietas yang paling mirip dalam pemeriksaan keunikan mengacu pada varietas yang memiliki kesamaan karakter paling banyak dengan varietas yang diuji, berdasarkan pedoman pengujian UPOV. Ini membantu pemeriksa untuk fokus pada perbedaan yang signifikan dan menentukan keunikan varietas dengan lebih efektif. Kita masuk soal berikutnya. 6. Seorang pemeriksa PVT menemukan bahwa varietas tanaman yang diajukan memiliki tingkat keseragaman yang rendah dalam beberapa karakter penting. Apa tindakan yang paling tepat dilakukan oleh pemeriksa tersebut? A. Langsung menolak permohonan hak PVT. B. Meminta pemohon untuk melakukan seleksi ulang dan mengajukan kembali. C. Mengabaikan ketidakseragaman dan melanjutkan proses pemeriksaan. D. Melakukan pengujian ulang dengan sampel yang lebih besar. E. Menurunkan standar keseragaman untuk varietas tersebut. Jawaban yang tepat dari soal di atas adalah D. Pembahasan dari pertanyaan di atas yaitu, bahwa ketika ditemukan tingkat keseragaman yang rendah, tindakan yang paling tepat adalah melakukan pengujian ulang dengan sampel yang lebih besar. Ini akan memberikan data yang lebih akurat tentang tingkat keseragaman varietas. Jika ketidakseragaman tetap terlihat setelah pengujian ulang, barulah pemeriksa dapat mempertimbangkan untuk meminta pemohon melakukan seleksi ulang atau menolak permohonan. Kita masuk soal berikutnya. 7. Dalam proses pemeriksaan PVT, pemeriksa menemukan bahwa varietas tanaman yang diajukan memiliki sifat yang dihasilkan melalui rekayasa genetika. Apa implikasi temuan ini terhadap proses pemeriksaan PVT? A. Permohonan PVT otomatis ditolak karena varietas transgenik tidak dapat dilindungi. B. Proses pemeriksaan dihentikan dan dialihkan ke Lembaga Biosafety Nasional. C. Pemeriksaan dilanjutkan dengan pengujian tambahan untuk memastikan stabilitas gen yang disisipkan. D. Pemohon diminta untuk mengganti varietas dengan varietas non-transgenik. E. Proses pemeriksaan dilanjutkan tanpa pertimbangan khusus terhadap sifat transgenik. Jawaban yang tepat dari soal di atas adalah C. Pembahasan dari pertanyaan di atas yaitu, bahwa varietas tanaman hasil rekayasa genetika atau transgenik dapat dilindungi oleh hak PVT, namun memerlukan pengujian tambahan untuk memastikan stabilitas gen yang disisipkan. Pemeriksa PVT harus melanjutkan proses pemeriksaan dengan memperhatikan aspek khusus ini, termasuk pengujian stabilitas ekspresi gen tersebut selama beberapa generasi. Kita masuk soal berikutnya. 8. Pemeriksa PVT sedang mengevaluasi permohonan untuk varietas tanaman yang dikembangkan menggunakan teknik mutagenesis. Apa pertimbangan khusus yang perlu diperhatikan dalam proses pemeriksaan ini? A. Varietas hasil mutagenesis tidak dapat dilindungi hak PVT. B. Pemeriksaan harus fokus pada keunikan mutasi yang dihasilkan. C. Proses mutagenesis harus diverifikasi oleh lembaga penelitian independen. D. Pengujian stabilitas harus dilakukan lebih lama dibandingkan varietas konvensional. E. Pemohon harus menyertakan data keamanan pangan dari varietas tersebut. Jawaban yang tepat dari soal di atas adalah B. Pembahasan dari pertanyaan di atas yaitu, bahwa dalam pemeriksaan varietas hasil mutagenesis, fokus utama adalah pada keunikan mutasi yang dihasilkan.
Pemeriksa PVT harus memastikan bahwa perubahan yang terjadi akibat mutagenesis menghasilkan karakter yang benar-benar baru dan berbeda dari varietas yang sudah ada. Varietas hasil mutagenesis dapat dilindungi hak PVT, dan proses pengujiannya umumnya sama dengan varietas yang dikembangkan melalui metode pemuliaan konvensional. Kita masuk soal berikutnya. 9. Dalam proses pemeriksaan substantif PVT untuk varietas tanaman tahunan, pemeriksa menemukan bahwa beberapa karakter penting baru dapat diamati setelah tanaman berumur lebih dari 5 tahun. Apa tindakan yang paling tepat dilakukan oleh pemeriksa tersebut? A. Menolak permohonan karena tidak dapat menyelesaikan pemeriksaan dalam waktu yang ditentukan. B. Memberikan hak PVT sementara sambil menunggu hasil pengamatan lengkap. C. Menggunakan data dari varietas serupa yang sudah dewasa sebagai pengganti. D. Memperpanjang periode pengujian dan menggunakan metode percepatan pertumbuhan jika memungkinkan. E. Meminta pemohon untuk menarik permohonan dan mengajukan kembali setelah 5 tahun. Jawaban yang tepat dari soal di atas adalah D. Pembahasan dari pertanyaan di atas yaitu, bahwa untuk varietas tanaman tahunan yang karakter pentingnya baru dapat diamati setelah beberapa tahun, tindakan yang paling tepat adalah memperpanjang periode pengujian. Jika memungkinkan, metode percepatan pertumbuhan dapat digunakan untuk mempercepat proses. Hal ini memastikan bahwa pemeriksaan dilakukan secara menyeluruh dan akurat, meskipun memerlukan waktu lebih lama. Kita masuk soal berikutnya. 10. Seorang pemeriksa PVT diminta untuk mengevaluasi permohonan hak PVT untuk varietas tanaman hasil persilangan interspesifik. Apa tantangan utama yang mungkin dihadapi pemeriksa dalam kasus ini? A. Varietas hasil persilangan interspesifik tidak dapat dilindungi hak PVT. B. Sulit menentukan varietas pembanding yang tepat untuk uji keunikan. C. Pengujian stabilitas tidak dapat dilakukan pada varietas hasil persilangan interspesifik. D. Karakter-karakter yang diamati tidak akan konsisten antar generasi. E. Persilangan interspesifik selalu menghasilkan varietas yang steril. Jawaban yang tepat dari soal di atas adalah B. Pembahasan dari pertanyaan di atas yaitu, bahwa tantangan utama dalam mengevaluasi varietas hasil persilangan interspesifik adalah menentukan varietas pembanding yang tepat untuk uji keunikan. Varietas ini mungkin memiliki kombinasi karakter yang unik dari kedua spesies induk, sehingga sulit menemukan varietas pembanding yang sesuai. Pemeriksa PVT mungkin perlu mempertimbangkan varietas dari kedua spesies induk serta varietas hasil persilangan interspesifik lainnya atau jika ada, sebagai pembanding. Kita masuk soal berikutnya.